Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Aduh, ngagetin gak sih suaraku? Sebentar, soalnya aku bingung-bingungan sendiri. Ceritanya pengen ngepin mukaku sendiri gitu loh. Jadi waktu pas kalian lihat live-nya gitu, wah mukaku gitu. Jadi ceritanya mau diumpetin dulu Miss Oci-nya. Tapi ternyata kayaknya nggak keumpetin juga. Oci, di situ Ci. Oi, hadir. Oke, nggak apa-apa Ci. Ini namanya pertama ya Ci ya. Jadi Iya latihan. bener bener. Ci, Masih bentar Ci ini ya. ya, Apa-apa. trial error dulu. Yang Oh penting ya santai begitu dulu. lah ya. Pokoknya kan apa ya, tagline-nya eh, acara kita ini adalah mm, ngobrol sambil sambil ngobrol seperti lagi ngerujak di teras rumah. Iya bener banget. Santai aja. Terci, gue mau nyapa-nyapain dulu nih. Halo, nih ada siapa nih? Retno, hai. Retno dari Majalengka. Nah gini nih kalau kalau nggak pakai softlens, gak pakai kacamata nih. Insya Allah. Retnomi dari Majalengka. Halo, apa kabar? Dewi Ratnasari, alumni Madrid University Angkatan 6. Keren, keren, keren. Kata Retno, anak usia 5 tahun baru masuk sekolah semester ini. Ini gue hampir salah baca nih. Gue kira baca-bacanya anak udah 5 baru masuk sekolah semester ini. Berarti ada yang kuliah gitu. Hampir salah baca. Halo Nuni, hai. Di Lampung katanya ada Zena. Kaget aku ya kan, kaget. Senang aja, gue sendiri juga kaget. Thank you Inunik udah di tag lagi yang lain. Sambil nunggu yang lain ya. By the way, um, aku ingetin lagi ini ngobrolnya casual, interaktif. Jadi kalian yang dimanapun berada, warga Motherland ataupun belum, tapi sebenarnya gampang sih kalau mau ikutan jadi warga Motherland, cuma tinggal buka Facebook grupnya, kemudian klik join, kemudian isi form, selesai, tada! Nanti sama admin dikirimin nomor registrasi, kok nomor registrasi? Salah nih gue. Motherland, nomor sensus. Ya, kalau nomor registrasi mahasiswa itu Mother University. Ada lagi, tes suara belum on ya? Hah? Belum on? Suaraku? Eh, nggak mungkin kalau suaraku belum on. Cek cek cek. Suara aku kali ya. Halo Eh, halo. Nah, suara suara Miss Oci ada nggak? Unik katanya dari Kebumen. Hujan nggak sih? Ci, tempatmu hujan nggak, Ci? Udah reda sih. Tadi mah lumayan. Hujan ya, ampun deh. Di tempat gue, Ci, sampai sampai barusan kayaknya ya. Kalau nggak salah sampai barusan tuh masih main-main terus. Enak tahu sebenarnya selimutan lagi. Ini by the way, jadi keingat story-nya Miss Oci, katanya siapin dopingannya masing-masing malam-malam ini sambil nonton live kita, karena ini cuma 30 menit. Jadi ada yang mau bawa kopi, silakan, susu, teh, dan lain-lain. Ya kebetulan kalau gue boosternya adalah eh, teh anget kalau nggak jahe. Ini by the way suaranya udah agak mending ya. Tadi pagi sebenarnya udah khawatir karena nggak ada suaranya. Udah kayak biduan habis dari sunatan satu ke sunatan lain, tau nggak? Bukannya cadangan suaranya banyak ya biasanya Mami Ara nih. Gitu deh. Oke deh. Em, Siapa nih? Dewi, katanya ada Nuni. Oh, tadi. Oke deh. Ini by the way udah 16. Mari kita buka dengan lebih apa ya? Eh apa secara resmi ya bahwa live kita malam kali ini kita mau mulai. Nanti kita pikirin deh, kita cari kayak tagline-tagline gitu loh, Ci. Apa kayak gitu ya biar seru. Boleh Mudah-mudahan diatur. mudah-mudahan ini karena judulnya seri satu akan ada seri 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi halo warga Madeleine semuanya. Thank you yang udah join malam hari ini. Lagi-lagi aku ingetin yang belum jadi warga Madeleine gampang banget masuk ke Facebook group, tinggal klik join. Kemudian lihat di situ nanti ada kayak description grup description gitu, terus nanti ada linknya, tinggal diklik aja, isi formnya. Nanti sama admin akan dikirimin nomor sensus kependudukannya. Emangnya
Indonesia doang gitu ya. Ada tim sensus, Madeline juga punya. Malam hari ini, nggak malam hari ini sih sebenarnya. Ini kayaknya emang nggak boleh diganti-ganti narasumbernya, segmennya, judulnya nggak boleh diganti-ganti. Ini soalnya kalau ngomongin Madeline, Madeline itu usianya tahun ini bentar 2014 dikurangin 2014 2024 2017 7 tahun. Jadi kebayang nggak sih umurnya Madeline 7 tahun. Jadi kalau yang membersamai Madeline dari awal, ini memang anaknya berarti ini pas nih kan lagi masuk SD gitu ya. Jadi memang udah fasenya gitu loh. Nah, makanya hmm, topiknya maksudnya obrolan diskusi lah gitu ya, obrolan sharing segala macam di Madeline juga memang akhirnya kalau sekarang nih banyaknya ngobrolin anak sekolah gitu. Iya karena memang selaras dengan usianya Madeline, mungkin yang awalnya ngikutin dari bahas tentang empasinya, simulasinya bagaimana. Nah, sekarang kita udah beranjak ke tentang pembahasan sekolah anak. Gitu. Nah, kebetulan Miss Oci ini bestie lama aku, nggak tahu berapa belas tahun yang lalu. Ya beberapa belas tahun yang lalu ya. Dari zigot kali ya. Dan kebetulan ini semesta nih Tuhan yang mempertemukan kita dalam suatu kondisi yang kita juga nggak nyangka dan ternyata kita sama-sama ada di bidang eh, bergelut di bidang dunia pendidikan dan anak ya kayak gitulah sejenis itu. Nah aku juga kan ibu anak perempuan ya pokoknya mirip-mirip lah gitu kan. Nah akhirnya ternyata eh, aku tanya-tanya kayak Ci lu ngapain aja sih sekarang Ci gitu dan kayak wow gitu kan dan sayang banget sih kalau emang nggak aku kenalin sama semua warga Madeline gitu ya. Jadi mumpung nih ya mau di apa ya aku rampas waktunya cuman lewat Ci mau nggak ngisi Ci gitu. Jadi aku paksa untuk isi. Nah, jadi Miss Oci ini salah satu beliau ini tutor juga, guru juga. Kayaknya beliau beliau dirimu pernah ya Ci ya ngajar sekolah kan, PAUD ya, PAUD. PAUD apa Sebenarnya SD? awalnya bukan PAUD sih. Apa Cuman tuh? yang akhirnya sekitar hampir 7 tahun terakhir lah, akhirnya benar-benar berkecimpung dan fokusnya di PAUD. Oh oke. Nah kebetulan beliau juga Montessori entusias. Jadi apa ya banyak hal-hal kreativitas beliau ini di dunia pendidikan anak itu terinspirasi atau teradaptasi lewat ilmu-ilmu Montessori itu gitu. Kemudian juga beliau juga punya salah satu lembaga aku bilang namanya Java Kids Room. Silakan lihat aja di Instagramnya. Punya ada daycare, kemudian kayak ada apa sih Ci lu masih ngajar-ngajar bahasa Inggris itu ya Ci ya? Aduh gila gue jiper banget lagi lu bahasa Inggris lu. Aduh bagus banget. Nah, enggak lah, dulu kan kita satu tim. Tim apa ya? Agak ada. Ah, kamu Sekarang lupa, nanti abis ini baru saya ingetin lagi. Dulu kita pernah jadi tim apa ya? serius. Serius? Wah, Leo lupa ini ternyata. Aduh, terus beliau juga punya lembaga jadi ngajarin bahasa Inggris untuk anak-anak dan remaja. Tapi for information ya Ci ya, gue kan tahu lu dari dulu memang yang udah gabung tuh sama klub English Club lu itulah ya, yang teman-teman lo yang ono lah gitu ya, yang di dago-dago sana mulu kan. Ya. Jadi dari dulu kan lu kan udah di sana, kemudian kan lu juga memperkenalkan metode pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, yang which is pada saat itu kan nggak umum. Saat itu memang nggak umum yang benar-benar yang nekenin nggak pokoknya kalau mau belajar bahasa Inggris lo ngomong gitu intinya masih speaking dan kita emang dipaksa bukan cuma di encourage dipaksa memang untuk ngomong gitu urusan kayak grammar mungkin pronunciation dan lain-lain itu ngikut. Nah baru-baru ini kan justru metode begitu baru hype ya gue ngerasa gitu loh gitu kan karena apa namanya ternyata memang itu yang dibutuhin gitu. Nah makanya uh, lu pun di lembaga lu kan masih tuh kan pakai metode yang sama gitu ya ke murid-murid lo gitu ya Ci ya. Jadi gue pikir kayaknya memang lu cocok banget sih di dunia pendidikan Ci. Keren. Akhirnya ya, akhirnya sadar kalau oh kayaknya memang ini dunia saya ya.
Oke deh, Ci, kapan-kapan lagi deh kita nostalgia. By the way, ini hari ini judulnya itu Cie, anakku udah sekolah gitu. Jadi aku Cie, mau ada ngundang, cie. iya. Jadi aku mau ngundang semuanya nih yang nonton. Silakan ketik di kolom komentar se apa ya ekspresi kegembiraannya, excitednya anak gue sekolah tahun ini gitu ya. Mungkin besok Nah, mau sekolah, maknya nih yang malam ini nggak bisa tidur takut kesiangan, nyiapin bekal apa tuh perintilan bekal itu ya mungkin udah disiapin di dapur gitu. betul, betul, Eh, betul. apa tuh yang bento-bento itu gue udah nggak tahu deh namanya udah banyak banget perintilannya mungkin udah disiap-siapin bahan-bahannya segala macam. Mungkin memang karena gue yang ngerasain mungkin anak oke, anak mau sekolah dia excited gitu aku mau sekolah gitu tapi believe me gue kayaknya sejuta lebih excited daripada anakku. Ci, lo Rafa Rafa ya anak pertama ya guru tak Rafan. Apa? Rafan udah sekolah Ci. Sudah, alhamdulillah. Oke, lu guru dan anak lu sekolah se excited apa anak lu sekolah. Jujur ya, gue tuh excited kayak, oh this is the time gitu. Kayak ini waktunya untuk gue memperkenalkan hasil karya intern gue gitu. Selama ini kan, ya nggak sih? Itu ada satu pressure buat gue pribadi yang dulunya gue dipercaya untuk Miss titip anakku ya, Miss anakku begini begini begini. Kemudian setelah bertahun-tahun itu semua, akhirnya kan kita punya anak ya, we ya. Akhirnya ya dengan plus minus dan semua pengalaman, coba gue mengcreate anak gue sesuai pengalaman dan saatnya dia sekolah ini kayak waktu buat gue kayak gue pantas nggak ya memegang gelar seorang guru plus ibu. Lu malu nggak sih kalau lu guru terus anak lu gitu, paham kan maksud Iya, iya, gue nggak jangan ngomong bermaksud sama spesifikasi. gue juga kayak seakan-akan kecap karena Madeline Betul, lah ya, gue anggap ya. Kita jadi kayak betul. punya beban moral sendiri ya nggak sih? Gitu. Jadi ketika sekolah itu masuk, gue sangat excited dan benar mungkin kita yang 1000 kali lipat punya persiapan yang lebih dar dan hebohnya. Benar nggak bisa tidur mikirin bento besok bawa apa. Itu banget itu. Aduh, mommy's life. Relate ya sama kayak Dewi Ratnasari sih relate katanya anak baru masuk SD maknya super excited nyiapin segala-galanya. Ya Tapi benar-benar. emak cengang dengan kurikulum sekarang. Nah ini Nah, santai dong. Ya Allah ini baru baru awal-awal gue rasanya kayak masih pengen nostalgiaan banyak udah ditanyain kurikulum. Oke deh Ci, masuk Ci hmm, lah langsung. Ini oke kita oke. ngomongin ngomongin kurikulum ya. Kan tahun ini kan kita pakai kurikulum Merdeka ya. Enggak Hmm, sorry bukan tahun ini. Maksud gue mungkin akhirnya karena tadi ya gue ngomongnya ngerelate ke Madeline ya yang tahun ini oh anak-anaknya rame-rame nih udah pada masuk SD gitu terus saya udah bener-bener yang baru oh ini ya kurikulum merdeka ya gitu meskipun kurikulum merdeka itu sudah ada dipersiapkan sebelumnya dan mungkin emang baru belakangan ini tahun-tahun ini yang akhirnya terimplementasi lebih banyak gitu lebih luas hmm, lagi gitu diadaptasi sama banyak sekolah lebih masif gitu. Nah, hmm, kebetulan ini sesuai dengan yang di flyer gue cantumin bahwa gue ibu penggerak jadi ibu penggerak itu salah satu apa ya gue menyederhanakannya jadi kayak ada ibu-ibu yang willing tuh ikut pelatihan dan itu difasilitasi sama Kemendikbudristek. hmm, Jadi nanti ada pelatihannya kemudian tersertifikasi begitu nah itu tujuannya apa sih sebenarnya kan kayak kalau mungkin yang sering dengar kan ada sekolah penggerak ada hmm, guru penggerak, ada ibu penggerak. Nah, itu maksudnya sebenarnya kayak lebih ke jadi agent-agentnya teman-teman di pemerintahan ini supaya apa ya bisa menyebarluaskan tentang kurikulum merdeka dan bisa sebenarnya mungkin mungkin menyebarluaskan gue agak ini ya, tapi lebih ke supaya seenggaknya nih yang udah dapat pelatihan nih benar-benar paham nih gitu kan harapannya terduplikasi disebarluaskan lagi kepada yang lain gitu meskipun sebenarnya mungkin teman-teman di Kemendikbudristek tujuannya ya memperbanyak ibu-ibu penggeraknya lagi gitu bukan cuma kayak butuh 100 gitu enggak mungkin butuh jutaan jadi memang siapapun yang punya passion oke gue mau belajar nih gue pengen PDKT lebih jauh nih sama kurikulum mereka boleh hmm. cari informasinya jadi ibu penggerak nah
karena gue udah lulus batch 15 gue kalau nggak salah ya. Terus ngomongin kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu gini loh Bu Ibu. Hmm, sederhananya ya. Jadi kurikulum merdeka itu kurikulum yang dia fokusnya ke hal-hal yang pendidikan ya. Hal-hal ini konteksnya pendidikan ya. Ilmu-ilmu yang akan dikasih gitu ya, akan dipelajari gitu ya, yang akan didapatkan di sekolah ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya esensial dalam tanda kutip yang penting gitu, yang benar-benar penting dari semuanya gitu, bukan bukan dan tujuannya dari itu kenapa supaya akhirnya karena di kegiatan apa pendidikan formalnya fokus dengan hal-hal yang esensial, kemudian anak punya punya waktu lebih untuk bisa nge-explore dirinya. Jadi bisa lagi gali lagi nih potensi minat bakat dan lain sebagainya gitu, karena di sekolah itu materinya difokuskan ke hal-hal yang esensial dan juga tujuannya supaya sekolah itu juga bisa kreatif gitu loh kan. Kan di beberapa hal itu kan sekolah dikasih kewenangan loh, kayak capaian belajarnya sebenarnya apa sih, maunya apa, mau gimana, mereka tuh punya keleluasan untuk otak atik itu, jadi nggak kayak blok-blok dari atas kayak ini ya pokoknya anak umur 7 tahun nih harus sudah bisa ngitung 1 sampai 100 gitu. Udah nggak gitu lagi. Jadi pihak sekolah itu sudah bisa menilai sendiri si anak-anak gue ini, oh mungkin ngitung 1 sampai 100 yang di kota, sekolah yang di kota gitu ya, yang mungkin bisa akses pendidikannya lebih banyak, ngitung 1 sampai 1 juta mah udah bisa gitu. Ternyata nih anak-anak yang di daerah sini nih 1 sampai 5 dulu deh gitu. Nah itu contohnya ya, mungkin prakteknya nggak yang plek-plek begitu gitu, tapi sekolah itu punya keleluasan untuk bisa memodifikasi, menyesuaikan dengan keadaan pendidikan yang ada di situ gitu loh. Dan akhirnya dari situ kemudian eh, konsepnya si kurikulum mereka ini pendidikannya itu ujung-ujungnya muaranya adalah ke Pancasila gitu loh. Jadi kan Pancasila, makanya makanya sekarang sering banget dengar profil Pancasila gitu ya. Jadi semuanya itu dikaitkan ke Pancasila. Kan inilah dasarnya negara nih. Jadi pendidikan itu harus apa ya, nyambung gitu loh sama nilai-nilai Pancasila, intinya gitu sebenarnya. Dan karena punya banyak keleluasaan, dituntut kreatif lebih banyak, otomatis memang jadinya lebih banyak praktek. Jadi anak-anak itu punya apa sih itu yang lu bilang kemarin Ci, experience belajar ya? Apa sih lu bilang kemarin? Pengalaman Ya. belajar. Nah, akhirnya anak-anak itu di kelas belajar itu nggak cuma sebatas belajar, tapi punya pengalaman belajar gitu loh. Jadi benar-benar diimplementasiin langsung praktek dan lain sebagainya gitu. Ci, tapi kalau kata lu Ci, kurikulum merdeka menurut lo kayak apa? Oke, Ini lo. thank you. Gue sedikit menambahkan pendapat lo ya, tapi gue setuju banget. Ada satu hal yang kita sebagai orang tua, coba kita sedikit flashback waktu kita zaman dulu. Benar nggak sih ketika kita belajar sesuatu yang praktek, sama kita belajar hanya baca buku terus ujian, sampai hari ini yang lebih kita ingat itu apa yang kita lakuin praktek di kelas loh. Mau project kita berhasil ataupun gagal, tapi proses itulah yang benar-benar kayaknya benar-benar kerekam di otak kita gitu. Terus karena tadi lo juga udah sempat singgung gue adalah seorang Montessori entusias, gue cukup tertarik dan jatuh cinta sama dunia Montessori. Dan ketika gue melihat kurikulum Merdeka, sebenarnya ini seperti bayangannya gitu loh. Dia tuh terarsir di mana Montessori itu sendiri, kalau mungkin di sini mama-mama di luar nih, para anggota Motherland yang luar biasa sudah mempelajari atau kenal dengan konsep Montessori, mereka itu menjunjung tinggi minat dan bakat anak gitu. Dan ini juga yang coba dibawa di kurikulum 13. Jadi sekali lagi dulu kita tuh zamannya kita harus menguasai semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran kita ujianin. Ada yang merah, kayaknya, wah, berarti anak ini nih nggak bisa, jadi di-push terus di situ. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka sekarang, yang kita kejar adalah kita harus tahu minat dan bakat anak ini apa. Jadi jangan sampai anak yang zaman dulu dinilai jelek matematika, jago olahraga, dianggapnya bukan anak pintar, tapi kalau sekarang kita harus melihat setiap anak itu berbakat loh. Jadi udah nggak ada lagi istilah anak pinter, anak nakal. Jadi setiap anak itu berbakat. Dan itulah kenapa kurikulum 13, kurikulum Merdeka ini
buat gue pribadi ya, ini sangat-sangat it's fun gitu loh. Ini akan memberikan pengalaman belajar yang sangat-sangat baik buat anak-anak Indonesia. Dan sedikit lagi, oi, dulu tuh gue pernah, gue lupa ya tepatnya kapan, tapi gue pernah dapat informasi kalau misalkan dulu kita sekolah itu SMA untuk penjurusan IPA IPS, inget kan? Terus beberapa bulan atau beberapa minggu ini nih lagi ramai nih kayaknya IPA IPS mau dihapus. Padahal dari dulu, ya kita katakan luar negeri lah ya, nggak usah spesifik sebut negaranya. Di luar negeri itu dari SD anak itu udah ada yang namanya penjurusan. Nah, jadi si Merdeka kurikulum ini menurut gue ini adalah awal yang sebenarnya terlambat, tapi ya why not gitu. Terlambat bukan berarti kita nggak bisa kan gitu. Jadi buat mama-mama di luar sana pasti kaget dengan kurikulum Merdeka yang ya ampun Miss kok tugasnya gini, kok gini, bawaannya gini, gini, gini. Tapi coba Mam kita ingat dulu ya, pengalaman belajar, project-project, praktek sama temen, itu jauh lebih kepake sekarang dibandingkan coba deh siapa yang ingat peta buta sampai hari ini. Nggak semuanya ingat. Padahal itu dulu kita harus hafal di luar otaknya kan gitu. Jadi itu loh, jadi lebih apa ya, menurut gue tuh lebih efektif gitu loh buat anak-anak. Itu sih. Jadi sambil kita juga ngebangun awareness nih ke orang tua, kurikulum Merdeka itu apa, kenapa harus ke sana. Dan ya, gue sangat open minded dan percaya keputusan pemerintah memberikan kurikulum terbaik terbaru itu otomatis yang sudah terupdate gitu. Tinggal kitanya apakah kita mau berbuka pikiran, membuka hati kita untuk nerima nih sama sesuatu yang baru. Itu sih kalau menurut gue, Wei. Menarik ya, karena iya sih Ci, jujur aja ya, Ara kan sekolahnya SD negeri ya, dan kayaknya kita sempat ngobrol kan waktu di Solaria kan soal ini, soal soal akhirnya soal soal keanehan orang-orang waktu tahu kita mau masukin anak kita ke sekolah negeri ya nggak sih? Betul, sampai hari ini juga banyak banget yang, Miss, masa sih anaknya dimasukin ke negeri? Iya, Terus iya. kenapa? Terus eh, gue sendiri Ci, to be honest, gue sendiri belum pernah sih sempat nge-share secara formal ya, masuk bukan secara formal, secara proper ya gue ngomongnya ya, maksudnya kenapa gue memilih ini gitu, tapi seingat gue kalau ada yang nanya di messenger atau apa itu gue jelasin banyak banget. Salah satu alasan gue memang kenapa gue percaya diri ya nyekolahin anak gue di sekolah negeri gitu ya, padahal dengan kondisi si Araya yang demikian yang berkebutuhan khusus ya, karena gue juga percaya diri bahwa kurikulum merdekanya bagus gitu loh. Jadi dan menurut gue cocok buat gue, cocok buat gue dan buat anak gue gitu loh. Dan ini sih Ci nih, ini by the way kita bener 30 menit ya, dan kita sisanya 7 menit Ci. Nah, Oh my eh God. yang Oh, sebentar lagi sih. kayak Oke, ini yang paling doain. banyak masalah, yang banyak jadi problem, dan akhirnya kayaknya ini jadi miss ya dari yang niatan baik kurikulum merdeka gitu. Jadi miss adalah kemarin itu Ci di Madeline itu sempat ada yang share pelajaran Pancasila anaknya gitu. Ya di kelas belajar Pancasila, kemudian ada tulisan di papan, kemudian minta disalin. Tuh, tapi dan itu berupa soal, jadi harus dijawab juga gitu ya. Gue lihat itu ternyata diskusinya panas dan sangat menarik gitu. Bahkan gue sendiri pun gue nggak baca semuanya Ci. Cuman akhirnya gue tangkap gitu ya sebenarnya keresahan orang tua apa sih gitu, dan habis itu gue bikin postingan tentang mata pelajaran Pancasila juga punyanya Ara, dan gue ngasih sedikit apa ya, tips trik whatever lah itu ya, gue sharing lah bagaimana gue ke anak gue gitu loh, materinya kan sama soalnya kan dan sama-sama kurikulum mereka. Kayaknya ini sih yang bikin banyak orang yang akhirnya salah paham nih gitu, karena eh masa sih buku anak kelas satu ya udah begini ya gitu ya. Gimana anak gue belum bisa baca tulis gitu. itu itu jadi kayak gue akhirnya juga mikir Ci, iya memang untuk sebagian yang jadinya misleading gitu ya, salah paham gitu ya, akhirnya jadinya mecut anak-anaknya mau nggak mau talistung sejak dini gitu loh. Nah Ci, kalau kalau gue yang ngomong udah biasa lah. Kasih kita insight dong tentang itu Ci, apapun terserah lo.
apapun tentang awareness deh ya. Iya, terserah nanggapin Oke. itu. Ini tadi gue sambil sedikit ngelirik ada yang komen, iya nih kelas satu tuh belajar kenapa apa di sini kelas satu masih belajar nulis, baca, menghitung. Masih banyak banget anak-anak yang nggak sekolah TK. Ini tuh aku paling gemes ya soal calistung. Serius, ini tuh gemes banget. Dulu sebelum Merdeka dipakai, orang tua juga ribut. TK wajib baca tulis, SD wajib baca tulis, tapi TK dilarang belajar baca tulis. Kontradiktif ya, betul. Terus habis itu masuk kurikulum Merdeka, iya kok nggak harus tes, tapi tetap aja buku cetaknya sudah baca tulis gitu. Jadi ini pesan gue nih ya, buat mama-mama yang sekarang anaknya kelas satu atau mama-mama yang sekarang anaknya TK, ATKB, atau lebih pas lagi buat mama-mama yang anaknya umur 2 sampai 3 tahun. Nggak ada salahnya kita coba kenalin anak-anak dengan alfabet, stimulus dengan hal yang menyenangkan. Karena kasihan kalau anak kita dalam 1 tahun dipaksa, nah ayo kamu harus bisa baca tulis. Kamu aja 1 tahun suruh belajarin undang-undang dasar nggak mampu cuy. Itu buat anak-anak berat gitu ya. Tapi kalau yang udah kebablasan SD masuk, terus Miss anak aku belum bisa baca, terus sekarang aku mau nggak mau harus ngelesin dia. Ya udah mam, yuk kita jalanin sama-sama. Dan ingat yang belajar itu bukan anaknya aja. Dan jangan sampai, sorry banget nih ya, aku selalu mengingatkan ke mama-mama semua. Mentang-mentang kita bayar sekolah, mentang-mentang kita bayar ada yang ikutin les, jangan langsung, ya udah anak gue udah bayar, anak gue harus bisa baca. No, 24 jam Tuhan tuh ngasih waktu ke kita. Jangan kamu serahkan 1-2 jam itu ke orang lain. Meskipun itu guru ya, tetap anak itu butuh bonding sama kita. Ayo di rumah kita kita sekali lagi kita stimulus anak-anak, diulang lagi. Gak usah berat-berat, Mam. Coba diulang apa yang anak-anak pelajarin di sekolah gitu. Jadi itu sih ya, kita tuh perlu banget ngebangun awareness, Mam. Ayo kita buka mata, belajar lagi yuk. Diolah lagi sabarnya ngedampingin anak-anak. Itu sih kayaknya, wah waktunya mepet banget. Ini kayak belum nyampe ke inti ya nggak sih? Baru gitu ya doang. Dan, dan gue juga kemarin ngide isi 30 menit aja gitu ya, dipikir bakal ya udah padat gitu. Supaya nanti Lupa bisa. Bu, terakhir kita ngobrol berapa jam. Iya juga ya. Oke, by the way nih, eh di komen ada yang bilang gini, yang unik tadi ya, sejalan sama yang dibilang sama Oci. Tapi seringnya di TK tuh kan katanya nggak boleh diajarin calistung. Oke, tadi udah dijelasin ya, dan sampai SD malah langsung suruh baca. Itu satu. Yang kedua ada lagi Dewi katanya PPDB aja tesnya ada calistung kok. Em, gue ngomonginnya yang ini dulu ya, apa ya, yang benernya ya. Gue ngomongin yang benernya dulu nih ya. Di luar dari itu kan gue nggak tahu lah, sekolah akan gimana segala macam. Pertama ya, masuk SD itu tidak mesti harus TK, dan itu tertuang ada di permen loh. Kalian permen per apa, peraturan Peraturan menteri ya. ya. Kalian bisa googling. Tidak, enggak apa ya, enggak wajib TK. Jadi kalaupun enggak TK masuk SD itu it's okay, dan kemudian tidak boleh ada tes, tahu gue. Apalagi baca tulis itu. Betul. Bahkan kelas 1 pun di kemarin juga kan di apa ya, digaunginnya gitu ya, waktu itu ya dikasih awareness bahwa ada transisi nih dari PAUD Hmm. dari PAUD ke SD gitu. Sebenarnya takutnya nih konteks PAUD ini, pendidikan anak usia dini yang emang sekolah formal ya. Maksudnya sih kalau gue sih ngeliatnya lebih ke ini anak-anak nih yang tadinya main gitu ya, mungkin apa gitu ya, terus tiba-tiba jadi sekolah gitu. Nah, ini ada masa transisinya gitu. Dan kalau kejadiannya di gue sih, terus kayak gue masukin anak gue sekolah, terus kayak harus udah bisa membaca sendiri gitu ya, terus udah gitu ada tes itu, ya gue nggak tahu sih nasib sekolahnya kan gimana ya. Lebih Baik. anas gitu, karena gue patokannya pakai itu gitu loh. Dan um, gue juga lagi-lagi ya, gue juga nggak tahu nih, soalnya abang Dastan itu kan sekolahnya di sekolah IT, swasta IT ya.
Kemudian kalau itu gue nggak terlalu punya banyak kekhawatiran lah, karena memang kita juga semua makanya sampai kenapa mau nyobain anak di negeri gitu, karena dianggapnya kan swasta lebih siap gitu ya menyelenggarakan pendidikan dibanding sekolah negeri gitu. Hmm. Tapi waktu gue si Ara masuk sekolah negeri pun gitu ya, gue selalu punya tim yang kolaboratif buat anak gue sekolah. Ngerti nggak, Ci? Oke, sih. Jadi yang kolaboratif. Jadi buat anak gue siapa aja timnya itu ya gue, gurunya, ya kan anaknya, kemudian lingkungan sekolah gitu loh. Jadi gue bener-bener nyambungin dulu nih kabel gue sama kabel sekolahan gitu. Nyambungin dulu nih kabel gurunya gitu. Ini satu frekuensi kagak nih gue ya gitu ya. Jangan sampai Mm-mm. mensana in corpore sano gitu, si gurunya mau ke sana, gue mau ke sono gitu kan, jadi nggak Mm-mm. nyambung gitu. Itu penting, jadi ngobrol kolaboratif segala macam, jadi akhirnya tersampaikan gitu. Gue sih ngalaminnya gitu ya. Sebentar, katanya harus ada part 2, bikin lagi, tenang aja, bikin lagi. Awas lo ya nggak nonton ya. Ngancem gue, Ci. Sudah disampaikan juga Mi, katanya dari distrik transisi ke SD gak boleh ada tes calistung. Tapi you know what I mean kan Mi? Yes. Iya. Jadi artinya gini loh, sekarang bahasanya bukan lagi anak gue kapan dan apakah harus belajar calistung sejak dini gitu. Coba dibuang dulu lah itu ya, dibuang dulu, tapi diganti dengan apa persiapan lo supaya anak lo mampu calistungnya lebih dini. Betul. Jadi bukan Ya, apakah anak harus wajib bisa calistung, tapi mampukah anak kita masuk ke jenjang SD itu loh, gitu itu ya. dulu Jadi deh nggak usah menekankan mindsetnya. Tuh, calistungnya. betul, Mm-mm. itu dulu ya. Oke, udah segitu aja Ci. 2 menit. Oke, Pokoknya next ya, udah kita bahasnya apa ya, calistung lagi. Silakan komen nanti siap, di siap. bawah Karena ya. memang itu tuh banyak banget sih sebenarnya. Makanya, wah ini tuh pas kepikiran bikin ini, ya benar sih. Ini tuh kayak dari hati lubuk terdalam. Kita tuh harus coba bangun awareness ini ya kan Yes. dengan cara yang santai. Semoga mama-mama juga ngerasa bukan digurui, tapi kita Yes. sharing dan semoga bisa masuk lah ya gitu kan. Ya, oke. Oke, gue janji nih sesi 2 kita bikin minggu depan, judulnya tetap tentang sekolah anak, tapi temanya calistung, oke? Kita bahas Oke, habis-habisan. Oke ya. Thank you ya semua oke. ya, sehat-sehat yang udah ada di gabung sama kita di kolom komentar. Ini di keep sambil kita evaluasi perlu di keep atau enggak, atau mungkin kita hapus recordnya atau segala macam, yang jelas enjoy ya. Bye.